Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar Anda semuanya dimanapun berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita masuk pada materi yang sederhana saja ini ya, yaitu tentang by dan until. By and until. Kita lihat satu persatu. Di sini ada poin yang A. By plus a time, ya. Ada kata by ditambahkan dengan waktu gitu, maka maknanya menjadi not later than, ya. Not later than. Ini terjemah gampangannya adalah selambat-lambatnya gitu ya. Kalau diterjemahkan apa adanya, tidak lebih lambat daripada gitu, susah kan. Jadi paling enak diterjemahkan by a time. By plus a time itu adalah selambatnya ya gitu ya. Selambat-lambatnya gitu. Ya, selambat-lambatnya ya. Kita lihat contoh di sini ada we'd better hurry, we have to be at home by 5 p.m. Kita lebih baik buru-buru ya. Nah, sebaiknya kita segera buru-buru. Kita harus ada di rumah, kita harus nyampe rumah selambatnya atau selambat-lambatnya jam 5 sore begitu. Jadi kalau nyampe jam 5 sore itu artinya ya udah itu selambatnya jam segitu. Kalau nyampe jam setengah 5 juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Atau jam 4 juga nggak masalah. Yang jelas batas waktunya ya, deadline-nya gitu adalah jam 5 sore. Jadi by 5 p.m. itu maknanya sama dengan at or before 5 p.m. ya, pada jam 5 atau sebelum jam 5 ya. Atau maknanya adalah at 5 p.m. at the latest, jam 5 selambatnya begitu. Selambat-lambatnya jam 5. Bisa dipahami ya. Kita lihat contoh yang lain. Where is John? Di mana John? He should be here by now. Dia seharusnya sudah berada di sini selambatnya sekarang gitu. Ini berarti maknanya now or before now, sekarang atau sebelum sekarang. Jadi sekarang nih paling lambat, harusnya udah di sini gitu. Seperti itu ya. So he should have already arrived. Jadi dia seharusnya sudah datang, namun kenyataannya belum datang begitu. Ya, padahal harusnya dia datang paling lambat sekarang ya gitu ya. Kita lihat contoh yang lain ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada kalimat you have to return the book to the library by tomorrow. Kamu harus mengembalikan buku itu ke perpustakaan selambat-lambatnya besok. Ya, artinya tomorrow or before tomorrow. Besok atau sebelum besok. Berarti hari ini pun boleh begitu ya. Tapi yang paling lambat atau selambat-lambatnya adalah besok. Tapi kalau melebihi besok, nah itu udah nggak boleh gitu ya. Mungkin kena denda lah. Kemudian I must pay the internet bill by 20 every month. Ya, saya harus membayar tagihan internet selambatnya tanggal 20 ya, setiap bulan. Ya, artinya by 20 or before 20. Selambatnya tanggal 20. Gimana? By 20. Ya, selambatnya tanggal 20 atau sebelum tanggal 20. Jadi mau bayar tanggal 19, 18, 15, 12 boleh. Gitu, tapi paling lambat tanggal 20. Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk poin yang B di sini ada until atau till, itu maknanya adalah to say how long a situation continues atau fungsinya ya. Until atau bisa juga dengan kata till adalah untuk mengatakan, ini fungsinya nih, untuk mengatakan berapa lama sebuah situasi itu berlangsung gitu. Mungkin terjemah gampangnya dalam bahasa Indonesia itu adalah hingga gitu ya, sehingga. Ini ya, terjemahnya adalah hingga atau sampai gitu. Atau sehingga juga bisa. Contoh kalimatnya adalah he will be away until Monday. Dia akan pergi hingga Senin gitu, atau sampai hari Senin. Jadi maknanya so he'll come back on Monday. Jadi dia akan kembali pada hari Senin gitu ya. Beda dengan yang tadi by. Kalau by Monday berarti paling lambat hari Senin. Berarti bisa pulang hari Minggu, bisa hari Sabtu kayak gitu. Tapi kalau ini pakai
until Monday itu maknanya adalah hingga Senin, berarti ya pulangnya hari Senin. Contoh yang lain, I'll be working until 5 p.m. Saya akan bekerja hingga jam 5 sore gitu ya. Jadi, so I'll stop working at 5 p.m. Jadi saya akan berhenti bekerja pada jam 5 gitu. Beda dengan menggunakan by. Kalau pakai by, I'll be working by 5 p.m. Saya akan bekerja selambatnya jam 5, berarti bisa pulangnya jam 4 selesainya gitu dan sebagainya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk contoh kalimat yang lain ada we have to do worship until the end of our life. Kita harus beribadah hingga akhir hayat kita gitu ya. Ini until the end of our life. Contoh yang lain, he must work from 8 a.m. until 4 p.m. Dia harus bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan coba membandingkan ya antara until dan by, tapi dalam bentuk latihan soal begitu. Oke teman-teman, di sini ada sedikit latihan, ada fill in the blank with by or until. Isilah yang kosong dengan by atau until ya. Nomor 1, I've been offered a job, I haven't decided yet whether to accept it or not. I have to decide blah 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 Thursday. Saya telah ditawari sebuah pekerjaan. Saya belum memutuskan apakah menerimanya atau tidak. Saya harus memutuskannya Thursday. Saya harus memutuskannya hari Kamis atau selambatnya Kamis. Kayaknya bukan hari Kamisnya ya. Atau hingga Kamis gitu. I have to decide until Thursday. Ya, kita pakainya adalah yang paling pas pakai by gitu ya. I have to decide by Thursday. Saya harus memutuskannya selambatnya hari Kamis. Oke. Kita pakai by ya, begitu. Kemudian yang kedua, I will wait bla 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 Thursday before making a decision. Saya akan menunggu Kamis ya kan, titik-titik Kamis sebelum membuat keputusan. Ini apa berarti pakai saya harus menunggu selambatnya sampai Kamis? Tidak, saya harus menunggu saya akan menunggu sampai Kamis gitu ya sebelum memutuskan sebelum membuat sebuah keputusan. Jadi di sini kita pakai until ya. I will wait until Thursday before making a decision. Ya, ini nggak ada hubungannya sama yang atas ya. Oke, kemudian yang ketiga, have you finished repairing my car? Sudahkah kau selesai memperbaiki mobilku? Not yet, belum. But I hope to finish it, bla bla bla, the end of this month. Tapi aku berharap menyelesaikannya kapan ini? Hingga akhir bulan apa selambatnya akhir bulan ya? Kita pakai selambatnya aja ya, pakai by. Jadi by the end of this month. Ya, jadi paling lambat akhir bulan ini. Syukur nggak nyampe akhir bulan gitu. Oke, untuk nomor yang keempat ada the minister will attend the meeting bla 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 10 p.m. tonight. Menteri itu ya akan menghadiri rapat 10 p.m. tonight. Until ya makanya ya. Di sini kita pakai until sampai jam 10 malam. Nomor 5, the student must register in the administration office next week. Murid-murid harus mendaftar di kantor administrasi ya next week. Paling apa ini? Until next week atau by next week? Selambatnya pekan depan ya. Ya ini pakai by next week. Selambatnya pekan depan berarti boleh sekarang, tapi selambat-lambatnya pekan depan gitu. Nomor 6, the two men fought each other bla 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 bleeding. Dua pria itu saling berkelahi ya, satu sama lain begitu. Bleeding itu berdarah ya, sampai berdarah ya. Until bleeding ya. Jadi kalau udah berdarah baru selesai gitu. Ini contoh yang ke-6, jangan ditiru ya. Sekedar contoh kalimat saja. Oke, teman-teman, begitu kira-kira untuk materi kali ini tentang by dan until. Mudah-mudahan menambah wawasan bahasa Inggris kita semuanya.
Jika manfaat materi yang saya sampaikan, silakan Anda bisa share ya. Terima kasih buat yang udah subscribe, dan yang belum silakan Anda bisa subscribe dan tombol loncengnya di klik aja biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Les Inggris Segala Usia. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.